Bab 381. Melihat Harvey dan Vane memilih untuk berdiri di pihakmu, aku akan memberimu kesempatan lagi. Jika kau membiarkan Sander pergi sekarang, aku bisa berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa dan membiarkanmu keluar dari sini tanpa cedera. Jika kamu memilih untuk tidak melakukannya, kamu akan menanggung akibat kemarahanku. Anson mulai marah. Harvey boleh saja mempermalukan dirinya sendiri di depan semua orang bagaimanapun juga, mereka memiliki kedudukan yang sama dan tidak dapat berbuat apa-apa, tetapi tidak demikian halnya dengan Leon. Beraninya anak yatim ini menolak tawaran perdamaiannya. Anson sangat marah mendengar hal ini. Leon baru saja akan menjawab ketika tiba-tiba, Janice menyela dengan ekspresi khawatir, Leon, kenapa kita tidak lupakan saja ini? Lagi pula, aku bahkan tidak terluka. Dia menarik lengan bajunya untuk mencoba mendapatkan perhatiannya. Dia selalu mengira bahwa persahabatan Leon dengan keluarga Sears dan Vane dibangun atas dasar kesempatan dan keberuntungan semata. Tetapi sekarang, setelah menyaksikan Harvey dan Vane bersikeras membelanya, dia akhirnya menyadari bahwa selama ini dia telah meremehkan Leon. Ini tentu saja merupakan sebuah kenyataan yang mengejutkan baginya. Namun, meskipun terkejut, dia tetap tahu bahwa status Leon jauh di bawah Jacob dan Anson, mengingat dia sama sekali tidak berasal dari keluarga kuat atau berpengaruh. Oleh karena itu, meskipun Harvey dan Vane dapat menolongnya sekarang, ini tidak berarti mereka dapat melindunginya selamanya. Dia tidak berani membayangkan akibatnya jika Leon menentang Jacob dan Anson hanya demi dirinya. Dia tidak tega membiarkan Leon menderita demi dirinya. Tidak. Aku sudah pernah mengatakan ini sebelumnya, aku tidak akan berhenti sampai aku membalas dendam atas perlakuan mereka padamu. Leon berkata sambil menepis tangan dingin Janice. Sebenarnya, dia tahu betul betapa berisikonya baginya untuk menentang Jacob dan Anson, tetapi dia percaya bahwa pria sejati harus membela orang yang mereka cintai. Dia sudah mulai menganggap Janice sebagai anggota keluarga dekat, dan siapapun yang berani menyakiti keluarganya harus membayar harganya. Ini tidak bisa dinegosiasikan. Dasar anak sombong. Baiklah, Tuan Lowe dan aku sudah bersumpah untuk melindungi Sander, dan aku penasaran untuk melihat bagaimana kau akan melawan kami berdua. Kata Anson sambil terkekeh. Sander dan Brody sangat gembira mendengar hal ini. Mereka kecewa ketika Jacob hampir menyerah, tetapi, yang mengejutkan mereka, seluruh situasi mereka berubah menjadi lebih baik ketika Anson muncul. Meskipun ada 2 lawan 2, ini tetap wilayah Raja Utara, dan Anson dan Jacob akan memiliki keuntungan yang jelas. Jika perkelahian terjadi di sini dan Raja Utara waspada, niscaya ini akan berdampak buruk pada Leon dan dia harus menghadapi murka Raja Utara. Anson, pilihlah seseorang yang seukuran dirimu, seperti aku. Jika kau bersikeras membantu Jacob Lowe, aku akan menantangmu berduel. Harvey tertawa sambil melangkah maju untuk menghalangi jalan Anson. Vane, di sisi lain, mulai ragu-ragu. Raja Utara dan Selatan adalah musuh, dan jika satu-satunya lawannya adalah Jacob, dia pasti akan berdiri di pihak Leon, tetapi kemunculan Anson mengubah segalanya. Anson adalah pewaris keluarga Collins dan salah satu seniman bela diri termuda di Springfield City, kekuatannya setara dengan Harvey. Oleh karena itu, jika Vane terus membantu Leon dan secara tidak sengaja menjadikan Anson musuhnya, ini akan membawa ketidaknyamanan dan kemungkinan bahaya bagi ayahnya, Sang Raja Selatan. Bab 382. Lagi pula, ikatan antara dirinya dan Leon tidak sekuat Harvey, jadi wajar saja jika ia ragu. Anson segera menyadari keraguan Vane dan tersenyum. Pikirkan 2 kali, Vane. Tingkat kekuatanku setara dengan Harvey, dan kita berdua akan menjadi lawan yang hebat dalam pertempuran, tetapi hal yang sama tidak berlaku untukmu. Tuan Ling jauh lebih kuat darimu, dan kau sama sekali bukan tandingannya. Jika kau bersikeras melawan Leon Wolf, kau harus menanggung akibatnya. Saat mengatakan hal ini, Anson menatap Jacob dengan pandangan penuh arti, dan Jacob langsung mengerti. Untuk Tuan Collins benar, jika kau memilih untuk mundur sekarang, Vane, aku bisa bersikap seolah-olah semua ini tidak terjadi, tetapi jika kau bersikeras melawanku, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan.
Aku tidak akan bertanggung jawab atas apapun yang terjadi bahkan jika kau akhirnya lumpuh karena pertarungan ini atau wajah tampanmu terluka dan menderita penghinaan selama sisa hidupmu. Dia mengancam dalam upaya untuk menakut-nakuti Vane. Jika Vane mundur pada menit terakhir dan membiarkan Harvey berjuang sendiri, mereka akan memiliki peluang menang yang jauh lebih baik. Kau tidak perlu mencoba menakut-nakutiku, Jacob. Kami di dunia gangster lebih menghargai kesetiaan daripada apapun, dan karena Leon adalah temanku, aku tidak akan pernah meninggalkannya begitu saja. Vane mengambil keputusan tak lama kemudian dan tetap memilih untuk berdiri di sisi Leon. Baiklah, ini hukuman mati bagimu. Sekilas kebencian terpancar di mata Jacob. Kita lihat saja, meskipun level kekuatanku tidak sebanding denganmu, itu tidak sama dengan Tuan Wolf. Dia bisa mengalahkanmu semudah dia bisa meremukkan semut. Vane meludah. Dia yakin setelah diingatkan bahwa Leon adalah anggota alam Mahaguru. Benar-benar lelucon. Aku hanya tinggal beberapa inci lagi untuk mencapai puncak keadaan bawaan, dan hanya segelintir orang yang diketahui mampu mengalahkanku, termasuk Harvey dan Tuan Collins. Bagaimana mungkin anak yatim piatu ini mampu menandingiku? Jacob tertawa terbahak-bahak dan menatap Leon dengan pandangan meremehkan. Dia tidak dapat menahan diri untuk menambahkan, dia akan dikalahkan, kecuali dia dapat memanggil Field atau Yongs untuk membantunya dan membuat pertempuran ini seimbang. Dia langsung tertawa terbahak-bahak setelah mendengar kata-katanya sendiri. Ke atas, 4 keluarga besar dan 2 raja utara dan selatan adalah kekuatan paling berpengaruh di kota ini, dan sudah cukup mencengangkan melihat 4 dari 6 orang dalam satu ruangan. Jika keluarga Field atau Yang muncul, ini akan menjadi keajaiban. Aku tidak yakin apakah dia mampu memanggil Field, tapi keluarga yang ada di sini, tidak diragukan lagi. Terdengar suara dingin namun merdu. Iris dan Luisa melangkah ke ruangan dengan beberapa anggota klan mereka mengikuti di belakang. Iris yang Jacob ternganga. Ia tidak pernah menyangka Iris yang akan muncul di sini, tepat pada saat ia menyebut namanya. Sungguh menakjubkan. Dia bukan satu-satunya yang terkejut dengan hal ini, bahkan Vane dan Anson pun ternganga. Kedua belah pihak memiliki keuntungan yang sama hingga saat Iris tiba. Meskipun tidak ada dari mereka yang dapat mengetahui niat Iris untuk datang ke sini, satu hal yang tidak diragukan lagi, Iris akan menjadi tokoh kunci dalam pertempuran ini, pihak manapun yang ia pilih untuk bergabung niscaya akan memiliki keuntungan dan memenangkan pertempuran. Namun, Harvey dan Cynthia jauh lebih tenang dibandingkan dengan Jacob dan Vane. Bab 383. Mereka berdua sangat menyadari hubungan Leon dan Iris dan dengan demikian tahu bahwa Iris mungkin ada di sini demi Leon. Di sisi lain, Anson tidak tahu hal ini. Sebaliknya, ia memasang senyum menawan di wajahnya dan mendekati Iris. Apa yang kau lakukan di sini, Iris? Apakah kau datang jauh-jauh ke sini untuk membantuku? Meski dengan seringai menawan di wajahnya, sekilas nafsu melintas di matanya saat pandangannya tertuju pada wajah Iris. Iris adalah yang tercantik di antara 4 si cantik, dan penampilannya memikat dan mencuri hati banyak orang. Anson adalah salah satunya. Dia mencoba memenangkan hati Iris selama lebih dari 2 tahun. Kemunculan Iris yang tiba-tiba membuatnya bersemangat karena mengira Iris datang ke sana untuk menolongnya. Tentu saja Iris tidak mungkin muncul untuk Leon Wolf si yatim piatu itu. Enyahlah, aku di sini untuk menolong Leon, bukan kau. Iris membentak, menatapnya dengan pandangan dingin. Anson adalah salah satu penggoda terbesar di kota dan menjalin dan keluar dari hubungan lebih cepat daripada seseorang bisa membaca alfabet. Dia selalu membenci pria yang tidak menentu seperti ini dan tentu saja, tidak memberi Anson waktu. Apa? Bagaimana? Bagaimana ini bisa terjadi? Anson merasa seperti tersambar petir. Dia tahu sifat Iris yang acuh tak acuh, dia selalu dingin dan jauh, selalu menolak hati banyak orang. Karena itu, dia tidak habis pikir bagaimana orang biasa seperti Leon Wolf bisa begitu dekat dengan Iris, sampai-sampai Iris rela datang jauh-jauh untuk menolongnya. Siapa sih ini? Jacob dan Sander pun terkejut mendengarnya. Mereka mengira bahwa seseorang yang sama sekali tidak punya apa-apa tidak hanya akan berteman dengan Vane Poole dan Harvey Shear, tetapi juga Iris Yang. Pria ini jauh lebih kuat dari yang pernah mereka duga.
Bahkan Jacob dan Anson tidak berhasil mencapai prestasi mengesankan seperti itu dengan menjalin hubungan dengan 3 kekuatan paling berpengaruh di kota, namun Leon berhasil melakukannya, dan ini sangat mengejutkan mereka. Ini mengagumkan, Tuan Wolf. Aku benar-benar takjub. Vane langsung mengacungkan jempol pada Leon. Dia tahu bahwa 4 keluarga besar selalu berselisih satu sama lain, tetapi fakta bahwa Leon dapat memanggil Harvey Shear dan Iris yang untuk membantunya menunjukkan banyak hal tentang karakternya. Mason merasakan hal yang sama, dia bersedia bekerja untuk Leon karena rasa terima kasih. Tetapi sekarang, setelah menyaksikan seberapa jauh jangkauan Leon, dia segera menyadari betapa benar keputusannya. Leon masih sangat muda jika dia terus bekerja untuk Leon, tidak diragukan lagi dia akan mampu membawanya ke tempat-tempat hebat. Janice, di sisi lain, menggigit bibirnya dengan gugup. Ia menatap wajah tampan Leon dengan tatapan penuh perhatian, kebingungan, dan keterkejutan yang berkecamuk dalam benaknya. Ini bukan lagi sekadar kebetulan belaka, tidak mungkin Leon bisa mendapatkan kepercayaan 3 orang berkuasa hanya berdasarkan keberuntungan semata. Pada saat ini, dia akhirnya menyadari bahwa Leon bukan lagi anak yang naif dan tidak punya orang tua seperti yang diingatnya. Iris tampaknya tidak menyadari keterkejutan semua orang dan malah berputar melewati Anson untuk berdiri di depan Leon. Bab 384. Sebenarnya, dia juga sangat terkejut oleh kenyataan bahwa 4 dari 6 kekuatan utama berkumpul di sini hari ini. Untungnya, jelas bahwa keluarga Sears dan Vanepul semuanya ada di pihak Leon. Ia merasa lega melihat ini. Jika mereka berempat melawan Leon, ia tidak akan memiliki kesempatan melawan mereka sama sekali, tidak peduli seberapa kuat dirinya. Leon, kau, Iris baru saja akan bertanya lebih lanjut ketika ia melihat pipi Leon. Kemudian, ia melirik lagi ke arah Janice, yang berdiri di belakang Leon dengan mantel yang disampirkan di bahunya, dan wajahnya tampak cemberut. Ia segera menelan kata-katanya dan memalingkan muka, menolak untuk menatap mata Leon. Ada apa, Iris? Leon bingung mendengarnya. Louisa mendekat dan berbisik dengan ekspresi aneh. Tuan Wolf, ada bekas lipstik di pipimu. Aku penasaran siapa yang meninggalkannya di sana. Apa? Leon segera menyeka pipinya dan tercengang melihat noda merah di tangannya. Tiba-tiba, ia teringat bahwa Janice mencium pipinya saat ia menyelamatkannya tadi dan pasti meninggalkan bekas lipstik di sana. Iris, tolong dengarkan aku. Ini hanya kesalahpahaman besar, Leon mulai gelisah. Ia akhirnya mengerti mengapa Cynthia menatapnya dengan aneh saat pertama kali melihatnya. Itu karena dia juga memperhatikan bekas lipstiknya. Keputusasaan dan penyesalan menyebar ke dalam hatinya saat dia diam-diam menegur Cynthia karena gagal menunjukkannya kepadanya. Itu semua salah Janice. Mengetahui dia meninggalkan bekas di sana, dia tidak mengingatkannya tentang hal itu dan malah mempermalukannya di depan banyak orang. Aku tidak peduli apa yang terjadi. Kau dan aku tidak ada hubungan apapun, jadi kau tidak perlu menjelaskan apapun kepadaku. Ucap Iris dengan suara dingin yang membuat semua orang merinding. Ini bukan seperti yang kau pikirkan, Leon hendak menangis. Tapi sebelum ia bisa menyelesaikan perkataannya, Iris memotongnya dengan ketus, aku tidak tertarik untuk mengetahuinya. Jadi tolong tutup mulutmu. Ir mencibir, tetapi meski begitu, dia tidak dapat menahan perasaan frustrasi yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Sebenarnya, benih cinta dan kekaguman mulai tumbuh di hatinya yang sedingin es sejak Leon memeluknya di bioskop. Melihat bekas lipstik di wajah Leon, dan jaketnya yang menutupi bahu Janice membuat rasa cemburu berkecamuk di sekujur tubuhnya. Sebenarnya, dia tahu betul bahwa dia tidak punya kendali atas apa yang Leon pilih untuk dilakukan karena dia bahkan bukan pacarnya, tetapi dia tetap tidak bisa menahan rasa cemburu atas hal ini. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa dia jatuh cinta pada Leon tanpa sepengetahuannya. Kenyataan ini sangat mengejutkannya, dan dia tidak tahu bagaimana menghadapi Leon lagi. Oleh karena itu, dia menggunakan kepribadian dinginnya untuk mencoba menyembunyikan kepanikannya. Iris, kamu, wajah Anson memucat. Dia adalah pengagum Iris dan sejak lama menganggapnya sebagai satu-satunya wanita yang ingin dinikahinya. Karena itu,
Melihat betapa terganggunya Iris, wanita yang tidak pernah melirik pria lain sedikit pun, oleh bekas lipstik di wajah Leon membuat Leon waspada. Bab 385. Tatapannya segera diselimuti lapisan kebencian lain terhadap Leon. Harvey, di sisi lain, tidak menyadari ketegangan yang baru saja terjadi di ruangan itu. Ia memecah keheningan dengan berkata singkat, "Jacob, Anson, sekarang giliran kami bertiga melawan kalian berdua. Apa pendapat kalian tentang itu?" Aku, wajah Jacob memucat. Meskipun Iris sendiri bukan seorang seniman bela diri, orang-orang yang dibawanya tidak diragukan lagi adalah yang terbaik dari yang terbaik. Jika mereka bertarung secara langsung, dia dan Anson pasti akan kalah dalam situasi ini. "Apa kau yakin ingin membantu si bajingan ini, Iris?" tanya Anson penuh harap. Ia berharap Iris akan mempertimbangkan kembali keputusannya dan memilihnya daripada Leon. "Benar sekali. Leon adalah temanku, dan musuhnya adalah musuh keluarga yang." Iris menjawab dengan dingin, sikapnya keras kepala. Meski masih sedikit cemburu dengan bekas lipstik itu, dia tetap bersedia berdiri di sisi Leon tanpa keraguan, karena mempertimbangkan semua yang telah dilakukan Leon untuknya di masa lalu. Dia sangat jelas dalam menetapkan batasan. "Baiklah." Anson tertawa terbahak-bahak. Yang diinginkannya hanyalah menguliti Leon hidup-hidup, mengingat dia telah menyembunyikan Iris di belakangnya, dia tidak punya pilihan selain menyerah. "Anggaplah dirimu beruntung, dasar bajingan. Aku akan menunjukkan belas kasihan kali ini demi Iris, tapi tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi saat kita bertemu lagi," katanya, lalu berbalik dan segera mundur. Jacob merasa semakin tidak berdaya saat ini. "Leon Wolf, ya, aku akan mengingat namamu seumur hidupku, dan sebaiknya kau berharap kita tidak akan bertemu lagi di masa depan." Jacob menggeram. Dia tidak mungkin menghadapi 3 orang sendirian sehingga tidak punya pilihan selain menahan amarahnya dan memilih menyerah. "Tolong jangan lakukan ini, Tuan Lowe. Kau harus menolongku. Kau tidak bisa meninggalkanku di sini dalam keadaan sekarat." Sander meratap. Ia tahu betul bahwa jika Jacob pergi, Leon akan bebas melakukan apapun yang ia inginkan dengannya. "Tanggunglah akibat perbuatanmu, bajingan." Jacob mendengus dan pergi tanpa menoleh 2 kali. Sander menyaksikan tanpa daya ketika siluet Jacob menghilang dari pandangan. Brody tidak merasa lebih baik, dia dan Sander berharap Anson akan mampu membantu mereka, tetapi kemunculan Iris memupuskan sedikit pun harapan. Pada saat ini, mereka menangis karena putus asa dan menyesal. Jika mereka tahu betapa kuatnya Leon, mereka tidak akan pernah berani melawannya, tetapi sudah terlambat. "Sudah saatnya kau membayar harga atas tindakanmu, Sander Long," geram Leon dengan sorot mata yang jahat. Setelah itu, ia mengangkat kakinya dan memberikan Sander tendangan keras di pusat energinya, sehingga secara efektif mengurangi level kekuatannya. "Ah!" Sander menjerit mengerikan dan jatuh terduduk di tanah. Bab 386. Pusat energi adalah inti dari pelatihan seniman bela diri, dan kehilangannya berarti kehilangan semua kekuatan mereka. Dan dengan ini menjadi orang biasa. Leon tidak ingin membunuh Sander, yang ingin ia lakukan hanyalah mengambil pusat energi Sander dan membuatnya tidak berdaya, tetapi masih hidup. Itu yang terbaik yang dapat dilakukannya. "Mason, kirim mereka berdua ke rumah sakit dan pastikan tidak terjadi apa-apa pada mereka," perintahnya. Brody dan Sander terluka olehnya dan membutuhkan perawatan segera. Jika mereka tidak segera pergi ke rumah sakit, sesuatu yang buruk akan terjadi, dan dia tidak membutuhkan polisi untuk mengejarnya saat ini. "Ya," Mason memberi isyarat kepada beberapa anak buahnya untuk mengikutinya, lalu pergi bersama Brody dan Sander. "Tuan Poole, Tuan Sears, dan Anda juga, Iris, terima kasih atas bantuan Anda semua. Saya tidak akan mampu melakukan ini tanpa Anda." Leon tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada teman-temannya. "Anda terlalu baik, Tuan Wolf. Ini adalah hal terkecil yang dapat saya lakukan untuk Anda setelah Anda membantu keluarga saya," jawab Harvey sambil tersenyum. Cynthia, di sisi lain, jauh lebih rendah hati daripada saudaranya. Ekspresi licik terpancar di wajahnya saat dia berkata, "Leon, jika kamu ingin berterima kasih kepadaku, kamu dapat memberiku 2 set produk Elegante Group yang sebelumnya kamu berikan kepadaku."
Produk-produk itu benar-benar luar biasa. Tidak masalah, jawab Leon sambil mengangguk. Sedetik kemudian, dia menyadari bahwa ekspresi Iris agak gelap. Produk perawatan kulit yang diberikannya kepada Cynthia adalah bagian dari properti Elegante Group dan dengan demikian, menjadi milik Iris juga. Meskipun beberapa set produknya tidak akan berarti apa-apa, dan Iris tidak akan menegur Leon untuk sesuatu yang sekecil ini, dia tetap merasa sedikit kesal dengan hal ini. Leon menggunakan produk-produknya untuk menjilat Cynthia, dan tentu saja, Cynthia tidak akan senang. Cynthia adalah wanita cantik, boleh dibilang secantik dirinya. Leon, kau selalu baik padaku. Terima kasih banyak. Cynthia tersenyum menawan padanya, lalu berbalik dan menatap Iris dengan pandangan penuh kemenangan di belakang punggung Leon. Leon berhasil merebut hatinya sejak ia menyelamatkannya dari overdosis pil pemelihara energi yang tak disengaja, dan sejak saat itu, ia mulai menaruh perasaan terhadap Leon. Akan tetapi, dia tahu betul bahwa Leon mencintai Iris, jadi wajar saja dia merasa sedikit risih melihat Iris muncul di sini, sampai-sampai terlintas ide untuk merebut Leon dari Iris. Namun, setelah dipikir-pikir lagi, ia tahu bahwa ia tidak bisa melakukan itu. Pertama-tama, ia tidak ingin mengambil risiko membuat Leon marah dan mengakibatkan hancurnya persahabatan mereka. Kedua, dia adalah wanita yang sombong dan tidak tega merendahkan diri hingga berani merebut pacar orang lain. Oleh karena itu, satu-satunya hal yang dapat dilakukannya untuk meredakan amarahnya adalah memprovokasi Iris selagi ia punya kesempatan. Iris mengernyit mendengarnya. Ia memiliki intuisi yang tajam dan langsung mengerti apa yang Cynthia coba lakukan. Di masa lalu, Leon tak lebih dari seorang janda yang tak punya apa-apa di matanya, dan dia selalu memperlakukannya hanya sebagai teman. Namun, pertemuan mereka di bioskop membuatnya sadar bahwa dia sepertinya tidak bisa menjalani hari tanpa memikirkannya. Namun, di luar dugaannya, ia ternyata punya banyak pesaing. Leon tampaknya dekat dengan Janice, dan sekarang, bahkan Cynthia pun tampaknya tertarik padanya juga. Bab 387. Dia tidak dapat mengerti bagaimana seorang janda seperti Leon menjadi begitu populer di kalangan wanita. Jika tidak ada yang lain, Tuan Wolf, Cynthia dan aku permisi dulu. Harvey sama sekali tidak menyadari persaingan diam-diam antara Cynthia dan Iris. Kita akan bertemu lagi nanti, Tuan Wolf. Vane pun bersiap untuk pergi. Sepertinya aku meremehkanmu, Leon. Kau bukan hanya punya hubungan dengan Circe, tapi sekarang, kau bahkan berteman dengan Vanepul, putra Raja Selatan. Iris menatap Leon dengan dingin setelah menonton. Harvey, Cynthia, dan Vane pergi. Dia tahu tentang persahabatan Leon dengan keluarga Circe, jadi dia tidak terkejut dengan kehadiran Harvey dan Cynthia di sini. Namun, dia tidak tahu bahwa Leon juga berteman dengan Vanepul, dan ini sangat mengejutkannya. Namun, ini bukanlah hal terpenting, yang lebih penting adalah seberapa populernya Leon di kalangan para wanita. Apakah ini Leon Wolf yang sama yang pertama kali ditemuinya? Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya apakah dia pernah mengenal Leon sebelumnya. Ini adalah pikiran yang meresahkan. Maaf, Iris, tapi aku harus mengantar Janice pulang dulu. Leon mengeluarkan suara canggung untuk menutupi rasa takutnya terhadap tatapan dingin Iris. Setelah apa yang terjadi mengenai bekas lipstik itu, dia tahu Iris pasti akan marah mendengarnya, tapi dia tidak mungkin meninggalkan Janice di sini, bukan? Baiklah, lakukan apapun yang kau mau. Lagi pula itu tidak ada hubungannya denganku. Ayo, Luisa. Setelah itu, Iris mendengus, berbalik dan pergi tanpa menoleh sedikitpun. Kurasa aku harus menjelaskan semuanya padanya begitu aku sampai di rumah. Leon meratap, lalu menuntun Janice keluar dari villa. Bersama-sama, mereka menaiki sepeda motornya dan melaju kencang. Dalam perjalanan pulang, Janice bertanya dengan acuh tak acuh, Leon, apakah wanita cantik namun acuh tak acuh yang muncul di menit-menit terakhir adalah Nona Iris yang tercantik dari 4 wanita cantik? Ngomong-ngomong, bagaimana kau dan dia bisa bertemu? Oh, dia CEO Elegante Group. Dulu aku pernah menyelamatkan hidupnya. Leon menjelaskan sesingkat mungkin karena dia tidak bisa berbicara keras karena suara mesin sepeda motor. Oh,
Apa dia? Apa dia pacarmu? Jantung Janice berdebar kencang. Setelah kejadian itu, intuisinya mengatakan bahwa ada sesuatu yang terjadi antara Leon dan Iris. Mungkin mereka adalah sepasang kekasih. Kalau dulu hal itu terjadi, ia pasti akan sangat gembira ketika mengetahui Leon telah menemukan pacar yang begitu cantik dan luar biasa, tetapi sekarang, keadaannya sudah berbeda. Setelah Leon menyelamatkannya, dia tidak dapat menahan diri untuk melihatnya dalam sudut pandang yang berbeda dan sekarang mulai mengembangkan perasaan terhadapnya. Yang membuatnya berubah pikiran tentang dia adalah ketika dia dengan berani bersikeras menghadapi Jacob Lowe demi dia. Dia dan Leon sudah berteman sejak kuliah, tetapi butuh waktu lama bagi mereka untuk mengembangkan persahabatan mereka hingga tahap ini. Jika Iris benar-benar pacarnya, bagaimana dia bisa mengatasi hal ini? Dia belum menjadi pacarku. Bab 388. Leon menggelengkan kepalanya. Meskipun menjawab pertanyaan Janice, perhatiannya sudah melayang jauh, dia memikirkan Iris dan bertanya-tanya bagaimana dia akan mulai menjelaskan semuanya padanya. Bagus sekali. Janice menghela napas lega, dan senyum mengembang di wajahnya. Walaupun Leon menyangkal kalau dia pacar Iris, dari nada bicaranya dia tahu kalau Leon juga tertarik pada Iris. Akan tetapi, hal itu tidak menjadi masalah, ia dan Leon memiliki dasar yang kuat untuk hubungan mereka, mungkin Leon juga menyukainya tanpa mengetahuinya sendiri. Selama Iris dan Leon belum berpacaran, dia masih punya kesempatan untuk menjadikan Leon miliknya. Lagi pula, dia dan Leon punya 7 tahun waktu tambahan yang dihabiskan bersama, dan tidak mungkin Iris bisa melampauinya. Apa yang baru saja kau katakan, Janice? Aku tidak bisa mendengarmu dengan jelas, tanya Leon. Tidak ada, Janice menggigit bibirnya. Dia tidak dapat menahan diri untuk mengingat nasihat ibunya benar ketika mengatakan bahwa Leon adalah pria baik dan dia perlu memanfaatkan kesempatan untuk bersamanya sebelum dia menarik perhatian wanita lain. Saat memikirkan hal ini, Janice mengumpulkan seluruh keberaniannya untuk mendekat ke punggung Leon dan melingkarkan kedua lengannya di pinggangnya. Jantungnya berdebar kencang di dadanya. Tubuh mereka saling menempel, dan Leon langsung menegang saat merasakan dua tonjolan lembut dan hangat meremas punggungnya. Dia tidak tahu mengapa Janice melakukan ini tiba-tiba dan bertanya-tanya apakah mungkin dia masih merasa sedikit terkejut atas peristiwa yang terjadi, atau apakah dia melakukan ini hanya karena dia memperlakukannya seperti keluarga. Namun, dia tetaplah seorang pria dewasa, dan sensasi lekuk tubuh Janice di punggungnya membuat napasnya tercekat di tenggorokan. Dia tidak dapat menahan pikirannya untuk melayang ke suatu tempat yang dia tahu seharusnya tidak dia kunjungi. Dia berhasil mengirim Janice pulang, meskipun harus duduk sepanjang perjalanan dalam kebingungan. Heres dan Leanne sangat gembira melihat putri mereka tiba di rumah dengan selamat, dan setelah mengetahui bahwa Leon menyelamatkannya dari bahaya, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Leon atas bantuannya. Setelah percakapan singkat, Leon pergi dengan sepeda motornya, ingin segera pulang ke rumah sehingga ia bisa menjelaskan dirinya kepada Iris. Villa Dragonby. Saat Leon tiba di rumah, sudah jam 10 malam. Iris dan Luisa sudah tidur. Leon mondar-mandir di depan kamar tidur Iris dan akhirnya mengumpulkan keberanian untuk mengetuk pintunya. Siapa itu? Suara merdu Iris terdengar dari dalam ruangan. Ini aku, Iris. Tolong buka pintunya, ada yang ingin kukatakan padamu, jawab Leon malu-malu. Aku sudah tidur. Pergilah dan kita bisa bicara besok. Suara Iris berubah dingin saat ia menyadari bahwa itu adalah Leon. Tolong jangan lakukan ini, Iris. Tolong buka pintunya. Aku hanya punya beberapa hal untuk dikatakan. Leon menolak untuk menerima jawaban tidak. Akan tetapi, Iris sudah bertekad untuk mengabaikannya. Tidak peduli seberapa keras dia mengetuk, dia tidak akan membukakan pintu untuknya. Berderak. Pintu di seberang lorong terbuka lebar saat Luisa melangkah keluar ruangan, mengenakan gaun tidur sutra. Bisakah kau berhenti mengetuk, cabul? Sepupuku marah padamu, dan tidak peduli seberapa keras kau mencoba, dia tidak akan membukakan pintu untukmu. Bab 389. Luisa memutar matanya ke arahnya. Apa yang harus kulakukan sekarang? Kau harus membantuku, Luisa. Leon menatapnya dengan putus asa.
Kau datang ke sini dengan tangan hampa dan tidak punya apapun untuk menunjukkan ketulusanmu. Jadi bagaimana aku bisa membantumu? Geru tulus. Apa maksudmu, ketulusan? Leon membeku karena bingung. Bagaimana menurutmu, dasar brengsek? Luisa memutar matanya ke arahnya, lalu memberi isyarat agar dia mendekatinya. Dia berbisik di telinganya. Dasar bodoh. Kalau kamu ingin sepupuku meredakan amarahnya, setidaknya kamu harus membeli bunga atau hadiah untuk menunjukkan ketulusanmu. Kalau tidak, bagaimana kau akan membuatnya mendengarkanmu? Apakah dia bisa melakukan itu hanya dengan mempercayai semua yang kau katakan? Oh, Leon langsung mengerti apa yang sedang dibicarakannya. Sekarang aku mengerti, Luisa. Terima kasih, aku akan segera kembali. Dengan itu, dia berbalik dan berlari menjauh. Di dalam ruangan, Iris semakin marah saat mendengar ketukan Leon berhenti. Dia bahkan samar-samar bisa mendengar suara langkah kaki Leon yang menjauh. Dia tidak pernah menyangka Leon akan menyerah semudah itu. Apakah dia memang tidak sabaran terhadapnya? Atau dia memang tidak berarti apa-apa baginya? Iris kecewa sekali dengan hal ini, sampai-sampai dia tidak dapat tertidur meski sudah berguling-guling di tempat tidur. Dulu, dia menampung Leon, sebagai rasa terima kasih karena telah menyelamatkannya dan memperlakukannya hanya sebagai teman. Tetapi pertemuan mereka di bioskop, terutama penolakannya untuk melepaskannya, mengusik hatinya. Dia tidak tahu mengapa Leon melakukan itu, mungkin dia menyukainya dan bahkan ingin bersamanya. Tetapi Leon dan aku berasal dari latar belakang yang sangat berbeda, seolah-olah kami berasal dari dunia yang berbeda. Apakah kakek dan seluruh keluarga akan menyetujui hubungan kami? Pikir-pikir lagi, Leon cukup berbakat. Ia berhasil berteman baik dengan Harvey Shear dan Vanderpool. Ini adalah prestasi luar biasa yang tidak semua orang bisa lakukan. Jika aku memberi Leon lebih banyak waktu untuk tumbuh, mungkin suatu hari dia akan menjadi begitu kuat sehingga kakek dan yang lainnya akhirnya akan menyetujui kita. Tunggu sebentar, apa yang sebenarnya kau pikirkan, Iris Yang? Leon bahkan tidak pernah mengakui bahwa dia menyukaimu. Dia juga tidak pernah menyatakan perasaannya padamu, jadi mengapa kau membuat begitu banyak skenario khayalan di kepalamu? Lagi pula, dia tampaknya dekat dengan gadis bernama Janice itu. Mungkin dia pacar barunya. Bukan hanya itu, Cynthia juga tampaknya tertarik padanya, jadi apa yang membuatmu berpikir dia akan memilihmu? Iris menggelengkan kepalanya, mencoba menyingkirkan pikiran-pikiran ini. Setelah entah berapa lama, suara ketukan cepat membangunkannya tepat saat dia hendak tertidur. Iris, ini aku. Kamu sudah tidur. Suara Luisa terdengar. Belum, Luisa. Ada apa? Apa yang membuatmu begadang sampai larut malam? Tanya Iris ragu. Baiklah, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu, jawab Luisa. Baiklah, tunggu sebentar. Bab 390. Iris bangkit dan membuka kunci pintu. Berderak. Tiba-tiba, sebuket bunga mawar raksasa muncul di hadapannya. Sebelum dia sempat menyadari apa yang terjadi, Leon sudah melesat masuk ke dalam ruangan dan menutup pintu di belakangnya. Leon, apa yang kau lakukan di sini? Ekspresi Iris berubah dingin saat ia menyadari bahwa ia telah ditipu oleh rencana Leon dan Luisa. Iris, bunga-bunga cantik ini untuk wanita cantik sepertimu. Aku harap kamu menyukainya. Leon mengulurkan buket bunga itu padanya sambil menyeringai. Siapa yang peduli dengan bunga? Iris memalingkan mukanya, mencoba mengabaikannya. Aku tahu kau masih marah padaku, Iris, tapi tolong dengarkan aku. Tidak ada yang terjadi antara Janice dan aku, dan itu benar adanya. Dia mencium pipiku sebagai tanda terima kasih karena telah menyelamatkannya, dan hanya itu saja. Leon mencoba menjelaskan dirinya sendiri. Aku tidak peduli apa yang terjadi antara kau dan dia. Ini sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Aku sudah mengatakannya padamu, kau tidak perlu menjelaskan apapun kepadaku. Iris membentak. Namun, penjelasan Leon dan bunga yang dibawanya berhasil memadamkan api kemarahan dalam dirinya hingga setengahnya. Tentu saja, aku harus memberimu penjelasan. Iris, aku jatuh cinta padamu saat pertama kali melihatmu. Matahari, bulan, dan bintang-bintang dapat menjadi saksi cintaku. Maukah kau menjadi pacarku?
Leon akhirnya memutuskan untuk memanfaatkan kesempatan itu dan menyatakan cintanya. Apa? Iris terkejut dengan ini. Dia tidak pernah mengira Leon akan mengungkapkan perasaannya kepadanya secara tiba-tiba, dan dia sangat terkejut dengan ini sehingga dia terdiam sesaat, tidak yakin harus berbuat apa. Melihat Iris tidak menolaknya, Leon segera menyadari bahwa Iris mungkin juga punya perasaan padanya. Ekspresi senang terpancar di wajahnya saat ia melingkarkan lengannya di pinggang ramping Iris dan menariknya ke dalam pelukannya. Iris, aku sangat mencintaimu, dan hanya kaulah satu-satunya orang yang ada dalam pikiranku. Aku tahu bahwa aku tidak bisa memberimu masa depan saat ini, tetapi aku benar-benar mencintaimu lebih dari apapun di dunia ini. Bisakah kau menjadi pacarku? Tanyanya dengan sungguh-sungguh, lengannya melingkari Iris dengan erat sehingga dia tidak bisa melepaskan diri. Sebaiknya kau lepaskan aku. Kenapa kau memelukku padahal aku bahkan belum setuju untuk menjadi pacarmu? Pipi Iris memerah, dan ia berusaha melawan cengkeramannya namun sia-sia. Aku tidak akan melepaskanmu. Kalau kamu tidak mau jadi pacarku, aku akan. Leon mulai tenggelam dalam aroma samar kulit Iris dan bibirnya yang kemerahan. Apa? Apa yang akan kau lakukan? Tanya Iris, jantungnya berdebar kencang di dadanya. Aku akan menciummu sampai kau berkata ya. Leon tidak dapat menahan diri lagi, dia menundukkan kepalanya dan menempelkan bibirnya ke bibir wanita itu. Iris membelalakan matanya karena terkejut saat melihat wajah Leon mendekatinya, diikuti oleh hangatnya bibirnya di bibirnya. Dia tidak percaya ini terjadi. Beberapa saat kemudian, dia tersadar dari lamunan dan mencoba mendorong Leon, tetapi Leon menciumnya dengan sangat kuat dan rakus sehingga seberapa keras pun dia berjuang, dia tidak dapat melepaskan diri darinya.